wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI Jogja dimanapun Anda berada, apa kabar hari ini? Ketemu lagi sama saya Galuh dalam Ngaji Sebaya. Kali ini kita akan ngobrolin sesuatu yang menarik banget nih pemirsa. Bersama dengan teman-teman saya di sini ramai banget. Ada Nurma dan juga ada Ainun. Nah, kali ini kita akan bahas apa sih Nurma? Kita hari ini akan membicarakan tentang menasehati tanpa memaksa, Mbak Galuh. Oh, terkait sama tema hari ini, bukannya kemarin Mbak Galuh sempat ada marah-marah ya sama Mbak Nurma? Gini ya, Nah, kemarin mulai kan lagi aku kan? pengen nih Mbak, pengen ikut program yang ada di Instagram yang lagi viral hari ini loh. Apa? Bahkan sampai detik ini pun viral, banyak banget Mbak teman-teman aku yang ikut. Jadi ada gerakan kayak nikah muda gitu, dan itu kita bisa kenalan loh Mbak dengan cowok. Ya Allah Mbak, sumpah gila, ganteng-ganteng banget Mbak cowok-cowoknya. Ya jelas Mbak Galuh maksa orang kayak gitu mau ikut ya gimana? Kita kan mau kenal orang harus kenal dulu kayak gimana? Masa Benar. kamu mau langsung mau kenal orang mau nikahin dia langsung? Ya tapi kan bisa Mbak dengan metode ta'aruf, itu kan sesuai banget kan dengan ajaran agama. Kalau ini, karena ini masalah ta'aruf, mungkin lebih baiknya kita... Mending kita baca dulu deh, menurut Ainun gimana sih ini soal ta'aruf langsung kayak gini? Kita dengerin aja dulu ya. Ya. Aku bacain. Kita simak baik-baik sama-sama biar kita nggak salah paham lagi, oke? Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza 'azzamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawaralah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Nah, maksud dari ayat ini tuh, ketika ada masalah itu kita selesain baik-baik, jangan bertengkar gitu loh. Apalagi permasalahan ini permasalahan yang serius. Mbak menasihati yang terbaik buat kamu gitu. Tapi terserah dia deh Mbak, kalau misalnya dia emang tetap kekeh, gimana? Yaudah kita nanti tanya aja Bu Ustadz deh ya. Assalamualaikum. Ustazah, Waalaikumsalam. Ustazah, lihat nih mereka berdua lagi ini, mungkin Ustazah bisa kasih pencerahan biar mereka nggak Iya. berantem lagi. Iya. Ih, Mbak Galuh. Ya udah. Ada apa? Ya. Ada apa ini? Ya. Makanya ngeyel Bu, dibilangin nih Bu dari tadi. Ya kan Mbak Galuh yang maksa saya, Bu. Saya kan menasihati Bu. Iya. Ya kan Bu untuk adik saya. Kan itu baik kan Bu menasihati. Tentang apa itu Ya, kalian? sekarang kan ributkan? lagi viral nih Bu di sosial media, bahkan di TikTok, terus di Instagram tuh banyak banget gerakan yang pengen nikah muda gitu ya Bu, dan itu tuh langsung ketemu jodohnya Bu, bahkan udah klub kayak gitu, ada yang sampai menikah. Terus ya begitulah, nanti kita kenalan dulu, chatan. Ya sebenarnya semi-semi pacaran sih Bu. Loh Bu, masa kenal orang di sosial media emang udah yakin dia yang terbaik itu loh Bu. Kan saya pengennya, Nurma pengen dapet yang baik dengan cara yang baik. Itu Bu, Ya cuma dia ngeyel Bu. Oh, iya. Capek saya Bu. Ya. Dari kemarin ini Bu berantem mulu. Iya. Gini ya, adik-adik sekalian yang cantik-cantik, ya. Kalian itu ya sudah tahu toh kalau di dalam agama Islam itu memang ad-dinun nasihah, ya. Agama itu adalah sebuah nasihat.
Hanya saja ketika kita menasehati orang itu kadang-kadang memang orang itu tidak mau dinasehatin. Ya, ini. Jadi kalau betul itu dia sudah mau menasehati, Norma juga nggak apa-apa. Kadang orang itu tidak mau dinasehatin. Ya. Nah, kemudian bagaimana agar dinasehatin itu bisa masuk? Nah, ini yang perlu kita pikirkan Galuh ya. Nasihat itu baik dan utama. Ya, jadi begini di dalam Islam itu yang menasehati itu harus ikhlas begitu. Ya, keikhlasan itu kan yang mengukur bukan kita, bukan kamu ya, tetapi keikhlasan itu di dalam diri kita kepada Allah itu yang utama. Ya. Kemudian menasehati orang jangan di depan umum, iya nanti malu deh. Kalau di depan umum dinasehatin begitu kan nggak baik juga. Nah itu dilarang juga di dalam agama. Kemudian agama juga menganjurkan ya, agama itu menganjurkan bahwa menasehati itu dengan bahasa dan cara yang baik. Ya. Ingat Nabi pernah mengatakan, man ro'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi. Wa dzalika atnaful iman. Jadi di sini yang perlu diperhatikan, menasehati itu ada etikanya, ya etikanya. Jadi kalau ketika menasehati Norma itu harus pakai etika, jangan memaksa-maksa, ya. Jangan memaksa-maksa, tapi harus ada etikanya. Nah saya kira kalau berteman ya sudah lama kenal, sudah lama ini kita tahu, ya kita tahu bagaimana teman kita itu, ya ketika saya bilang seperti ini menyinggung atau tidak, kemudian bagaimana kita agar teman kita itu sadar, insight ya, membangun kesadaran dirinya ya, sehingga dia tidak melakukan apa tadi, nikah muda Bu. Ya, yang dimaksud nikah muda kalian tahu belum? Belum. Ya, Tapi ada Bu gerakan. Ya kayak hijrah begitu ya, hijrah. Kemudian saya ingin nikah muda. Nah begini ya anak-anakku ya. Jadi nikah muda itu ketika kita melihat dalam undang-undang positif negara kita itu kan sebenarnya 18 tahun itu sudah bisa nikah. Ya. Kalau kalau perempuan 18, laki-laki 19 begitu ya. Tetapi Islam ya. Islam ini menganjurkan jangan nikah belasan tahun ya. Karena ya kita dianjurkan paling tidak 21 tahun lah itu ya. Jadi jangan belasan tahun. Kalau belasan tahun itu nanti secara emosional kita belum bisa menata diri ya. Padahal kalau kita nikah itu nanti punya anak, punya kesibukan lain. Lebih-lebih masih kuliah. Norma udah selesai belum? Ya. Kuliahnya Nur. Ibu dulu ini pengalaman pribadi ya. Belum selesai kuliah tapi sudah menikah. Tapi ibu dulu tinggal nulis skripsi. Ya. Yang pertama ibu lakukan apa? Memantapkan pilihan ibu, ya. Jadi aku mantap dengan pilihanku begitu, ya. Sehingga apa yang ibu lakukan di sini, ya, tetap aja ya baik, seiring sejalan dan sebagainya. Sampai sekarang ibu sudah memiliki 2 anak dan hampir 2 cucu, ya alhamdulillah begitu. Jadi muda itu bisa diartikan jumlah usia juga ya, tetapi yang paling pokok adalah kematangan pribadi kita, kesiapan kita untuk menikah. Ya. Jadi kalau sudah siap silakan nikah, tapi kalau belum siap jangan dulu. Dan yang utama jangan melanggar undang-undang positif di negara kita. Sekarang ini kan di KUA itu banyak yang nikah muda tetapi harus mengajukan permohonan dulu ke pengadilan agama. Nah itu yang harus kalian hindari. Pokoknya menasehati orang ya untuk nikah itu bagus ya, tetapi harus dengan cara yang baik. Ada qaulan layyinan ya, kita harus berkata dengan lemah lembut. Ada qaulan syadida gitu kan, Ainun ya. Kita harus berkata tepat ya, tepat perkataan kita ya, sehingga menyasar apa yang kita nasihatkan kepada beliau ya.
Nah inilah fenomena ya nikah muda memang sekarang itu masih apa ya, banyak sekali di sosial media, sehingga kalian mungkin kepingin ya nikah itu enak ya, begitu kan? Nikah itu enak Bu ya, kalau sudah nikah kan punya teman untuk curhat, punya begini, tetapi bayangan itu ya itu tidak selamanya apa yang kalian bayangkan itu sesuai dengan nanti yang dilakukan. Yang penting kalau cari pasangan, cari jodoh ya, itu kita harus yang bisa mendukung ya, mendukung karir kita, mendukung diri kita untuk tetap maju, itu yang paling bagus. Nah, kalau misalnya Ainun, ayo nikah sama aku, nanti kamu di rumah saja ya, nggak boleh keluar-keluar, mau kah Ainun? Nggak mau. Kenapa? Mau kerja juga. Oh, mau kerja juga ya. Jadi kita sekolah, belajar ya, itu kita harus mempunyai niat atau mempunyai visi ya untuk apa? Memberdayakan orang lain, menjadi guru, menjadi dosen, itu kan memberdayakan orang lain, terutama kaum wanita. Jadi kaum wanita itu jangan di rumah terus begitu ya. Nah, jadi begini ya. Kalau sudah bagus mau menasihati Norma. Nah, kemudian Norma ketika kalian belum menerima apa yang menjadi nasihat dari Galuh, maka Norma juga harus baca-baca ya, baca-baca Iqra. Membaca itu tidak hanya membaca buku, membaca apa begitu, tapi membaca suasana. Data-data di pengadilan misalnya, yang nikah muda itu kemudian cerai berapa banyak begitu ya. Kemudian yang nikah muda tetapi di perjalanan ya, anaknya itu tidak keurus misalnya. Nah ini banyak sekali kasus-kasus seperti itu. Jadi Norma sudah paham ya dengan seperti itu ya. Mungkin ada masih ada ganjalan. Pokoknya sama nikah misalnya begitu. Silakan begitu Mbak Norma. Aduh, tapi Bu, yang calon-calon yang diinikan di sosial media itu ini hati Bu, bikin mempesona, ganteng dan sebagainya. Itu Bu, memangnya Bu mengenal orang bisa dari luarnya saja, dari fotonya gitu Bu Ustadz? Iya, kalau saya sebagai seorang muslim, kenal itu jangan hanya kulitnya atau luarannya saja. Lebih bagus ya misalnya dikenalkan sama orang. Nah sekarang kan pada malu ya untuk dikenalkan, padahal dita'arufkan itu lebih bagus karena ada yang menjamin. Ainun, aku punya temen cowok yang ganteng ya, soleh misalnya Bu. Maukah kamu saya ta'arufkan? Boleh kan ta'aruf di dalam Islam? Iya. Oh iya misalnya Bu, kemudian kita ta'arufkan. Daripada Ainun nyari-nyari ya, misalnya di Google di wajahnya ganteng tapi nggak tahu siapa dia, Iya benar. di mana rumahnya, bagaimana hatinya, begitu. Itu kan lebih baik kita pakai orang, kemudian menta'arufkan ya, ketika cocok alhamdulillah ya. Tetapi ketika tidak cocok ya, kita sama-sama tidak ada apa-apa. Artinya jangan kecewa ya. Kalau mau memilihkan Norma ya, cowok yang ganteng misalnya ya, tapi berakhlak mulia ya. Tapi Norma nggak cocok misalnya ya, Galuh juga nggak apa-apa ya. Jadi kan sebuah upaya, jangan sampai kita seorang muslimah itu salah memilih gitu. Jadi maksud nasihat dari Mbak Galuh ini itu jangan sampai Norma itu salah pilih. Iya, eman-eman kan ya, Norma kemudian dapat orang yang ganteng tetapi makan hati ya. Makan hati tau enggak? Kamu mau Bukan gitu? Enggak juga sih. Tapi kalau bikin story di Instagram, si cowok ini selalu mengkaitkan dengan agama itu. Jadi kan, oh berarti kan ini ganteng dapet, soleh juga Bu. Ya boleh dicek itu pakai apa? Telepon atau pakai WA. Ketika waktu-waktu sholat misalnya Norma bisa kontak ya. Waktu-waktu di masjid, apakah dia ke masjid atau tidak? Karena itu bisa juga palsu ya. Iya benar. Dia kadang-kadang penampilannya ya, kemudian omongannya ya, tapi ketika bisa dicek ya dalam Instagram atau dalam dia itu betul-betul enggak sih soleh, ke masjid kah, jamaah kah misalnya.
kemudian pergaulan dia itu dengan siapa atau teman-temannya. Nah itu bisa dicek seperti itu. Kalau misalnya ya. gini Bu, kalau misalnya kita menasihati orang tapi malah menyakiti perasaannya gimana? Nah itu yang tidak diperbolehkan. Ya. Nasihat yang baik itu ketika membangun insight atau kesadaran diri. Kalau dia malah jadi permusuhan, malah jadi saling benci, ya, ini yang tidak diperbolehkan oleh agama. Jadi nasihat itu adalah agama, ad-dinun nasihat, agama adalah sebuah nasihat, tetapi etika penasehatan itu harus diperhatikan. Jangan sampai kita melanggar etika, memaksakan kehendak dan sebagainya. Nah ini yang tidak boleh. Ya. Jadi kalau begitu nggak boleh maksa ya Bu ya? Iya, Kalau tidak boleh menasihati nggak boleh memaksakan. maksa. Iya, iya, gitu ya, Mbak Galo. Tetap menasehati. Jadi jangan patah semangat. Wah, setiap saya menasehati kok gagal begitu, Iya, jangan. Bu. Karena agama itu memang menganjurkan ya sesama kita harus saling menasehati. Jadi memang ada caranya ya Bu ya, Iya. ternyata menasihati ya Bu ya. Iya, iya. Bu, tadi kan saya yang nggak mau nih Bu dinasehatin, saya masih ngeyel gitu, itu kira-kira saya udah ada etikanya belum ya Bu? Etika yang dinasehatin dengan orang yang menasehatin itu Bu? Ya, jadi menasehati dan dinasehati itu sebenarnya hal yang wajar ya. Seseorang itu dinasehati kemudian tidak menerima itu wajar. Jadi itu tidak terkena hukum. Kalau ngeyel dosa ya Bu, enggak ya. Tapi kita perlu diskusi ya. Perlu yang kita kembangkan adalah diskusi. Menasehati itu dilanjutkan dengan diskusi itu boleh ya. Jadi alasan saya untuk menasehati Norma untuk tidak nikah muda itu apa begitu ya, kan saya kasihan sama kamu, kamu anak baik, nanti begini-begini, itu lanjutnya disuruh dia Norma tetap misalnya saya sudah terlanjur cinta sama itu yang di media sosial, ya cinta itu boleh ya, tetapi ya di dalam Islam ya cinta itu harus kita kita pertimbangkan segala sesuatu ya. Setelah kita mencintai seseorang itu juga kita harus mempertimbangkan segala sesuatu ya. Jangan sampai hanya ya, kalau istilah dulu saya kecil itu cinta monyet ya. Monyet kok ya cinta monyet ya, cinta karena melihat sekilas kemudian seneng begitu ya, tapi belum tentu kesenangan itu bisa berlanjut. Nah, jadi harus seperti itu. Jadi nggak apa-apa kalau menasehati Norma menerima atau tidak menerima itu bukan hal yang menyimpang di dalam agama, tetapi diskusi itulah yang nanti akan menyadarkan ya kesadaran kita masing-masing, baik yang menasehati maupun yang dinasehati itu nanti akan menyadari, oh betul ya kalau itu seperti ini. Itu kan di situ kalau terjadi dialog kan tidak memaksa. Tumbuhnya kesadaran Norma itu bukan karena dipaksa, tetapi setelah ada diskusi, begitu ya. Setelah ada diskusi, apa udah kau timbang-timbang ya, misalnya kalau seperti itu. Di dalam agama kan begini Norma, kamu harus pikirkan masa-masa dulu ya, jangan sampai kamu salah pilih, misalnya begitu. Ini kan ada etika seperti itu ya. Sekali lagi jangan sampai galau itu mencerca pilihan Norma lah, ini yang nggak boleh. Itu begini Norma, itu yang nggak boleh. Ya di dalam Islam, sejelek apapun orang, ketika orang itu melakukan sesuatu, kita tidak boleh mencela orang itu. Ya tetapi bil hikmah itu sesuatu yang kita lakukan itu dengan baik, dengan lemah lembut, dengan pendekatan ya. Jangan sampai kita itu melakukan penasehatan dengan keras, kasar ya dan sebagainya, itu yang tidak diperbolehkan dalam agama. Sama ini lagi satu Bu, semisal kalau misalnya kita menasihati itu harus yang lebih tua daripada kita atau gimana? Nah, Enggak. itu Bu. Enggak, ya kalau saya begini,
saling menasehati itu tidak Cukup dari umur. tidak harus lebih tua. Jadi kalau kita dulu belajar konseling sebaya, ya pernah kita belajar konseling sebaya, itu bisa sebaya dalam pekerjaan, sebaya dalam karir kita, sebaya dalam bermain kita. Bisa jadi saya sekarang ini sebaya ya dengan kalian di dalam forum seperti ini misalnya. Jadi konseling sebaya itu boleh saling menasihati yang muda. Nah, tetapi jangan diistilahkan yang muda menasehati yang tua, jangan seperti itu, tapi kita saling mengingatkan. Saling Nah, gitu itulah ya. indahnya agama Islam itu kan di situ itu. Jadi umur atau usia yaitu tidak menentukan seseorang itu menjadi kuasa semuanya. Kuasa dalam bidang ilmu, kuasa dalam bidang enggak ya. Tetapi yang pertama agama Islam mengajarkan itu adalah akhlak kita. Seperti apa akhlak kita sih? Muda kalau akhlaknya bagus itu bagus, jempol ya. Tua kalau dia itu tidak melakukan hal-hal yang menjadi teladan bagi anak muda, ya itu nggak boleh. Jadi dalam Islam tetap harus seperti itu. Jadi nggak ada tua, nggak ada muda. Nah, ini ibu ini sudah ya. oversek usianya, tahu oversek? Overseket. Nah, jadi sudah apa ya? Sudah agak manis, sweet ya, hampir swidak. Nah, itu hampir swidak dan oversek sehingga seperti inilah ya. Jadi anak-anak muda sekarang ya kalau bisa saling menasehati tentang memilih jodoh itu memang bagus. Ya, kita saling menasehati dalam memilih pasangan itu bagus, saling mengingatkan dan jangan tersinggung ketika orang lain memberikan masukan. Nah, itu yang penting ya, jangan sampai nanti terus kita wah gitu, nggak perlu itu ya. Jadi terbuka ya, jika anak-anak milenial sekarang ini kan apa-apa terbuka ya. Anak-anak itu kalau sama orang tuanya mau ngomong saya dinikahin itu tega ya, kalau dulu saya nggak tega ya. Aku mau nikah bu, aku mau nikah pak, tega ya. Sekarang gitu anak-anak milenial ya. Tapi kalau ibu dulu enggak, mau dinikahkan aja cuma mesem, diem begitu ya. Nah, inilah perbedaannya ya. Berarti nih Bu, saya udah maafan nih Bu sama Nurma, saya Iya. juga merasa gimana gitu Bu, udah maksa Ya. dari tadi. Ternyata ada beberapa yang perlu diperhatikan gitu ya Bu ya. Iya. Maaf ya. Ya udah besok-besok jangan berantem lagi ya. Berantem ya. Nah, itu tanda tanya, Mbak. Terima kasih banyak Bu Ustadz Terima sudah kasih banyak, Ustazah. Sama-sama, insya Allah kita ketemu lagi ya nanti di forum-forum. Baik teman-teman, itu tadi dalam ngaji sebaya ternyata kita telah mendapatkan banyak hal ya Nurma, Iya, Ainun. betul. Ternyata dalam menasehati itu kita tidak boleh Memaksa tentu saja itu, Mbak. kok tentu saja. Jadi Ya iyalah, Mbak. Kalau Iya, misalnya iya. nggak ada memaksa. Oke, cukup. Kita ketemu lagi di minggu depan. Tetap di Ngaji Sebaya. Saya Galuh. Saya Nurma. Hai Ainun. Pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.